Salam hati gembira. Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saat ini kita bersama merenungkan tentang strategi mencari keadilan. Apakah hari ini kita sedang mencari keadilan? Kita merasa ada orang lain yang sudah merugikan kita dan dia tertawa terbahak-bahak dan kita merasa jengkel karena keadilan kita sudah dirampasnya. Ada seorang ahli kitab berkata, jangan mencari keadilan di pengadilan, karena di sanalah tempat keadilan tidak pernah didapatkan. Mengapa bisa seperti itu? Karena hakim juga adalah seorang manusia yang berdosa. Jadi manusia berdosa di muka bumi ini tidak mungkin bisa memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Maka pada waktu engkau sedang mencari keadilan, ada satu tempat di mana kita bisa menemukan keadilan, yaitu carilah keadilan di hadapan Tuhan. Kita akan merenungkan 3 hal menarik, strategi mencari keadilan di hadapan Tuhan. Kita bersama membaca dari kitab Mazmur pasal yang ke-26, ayat yang pertama hingga yang ketiga. Mazmur 26 ayat pertama hingga yang ketiga. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku, ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. 2. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Ini adalah kisah bagian daripada karya seorang yang hebat bernama Daud ketika dia dalam tekanan yang begitu berat di dalam kehidupannya. Maka dia memberikan 3 hal menarik yang bisa kita pelajari hari ini tentang strategi mencari keadilan di hadapan Tuhan. Yang pertama, perhatikan di ayat yang pertama, dikatakan di situ sebagai berikut. Berilah keadilan kepadaku, ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Yang pertama, bagaimana supaya kita bisa menikmati keadilan dari Tuhan, yaitu hidupnya harus tulus. Daud berkata sebagai berikut tadi, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Apa yang sedang ingin Daud tunjukkan di hadapan Tuhan? Bahwasanya dia sudah melakukan banyak hal perbuatan di dalam kehidupan ini, namun dia menemukan balasan yang tidak setimpal dengan apa yang sudah dia kerjakan. Maka dia merasa kecewa, mungkin dia sedang merasa tertekan, mungkin sedang merasa putus asa. Seperti kita pun menghadapi persoalan kita hidup setiap hari. Mungkin kau sudah melayani hidupmu baik-baik di dalam keluarga, suamimu menunjukkan sikap yang tidak adil, mungkin istrimu menunjukkan sikap yang tidak adil, atau orang tua yang menunjukkan sikap tidak adil kepada kita masing-masing. Mungkin engkau punya seanak lebih daripada satu, atau mungkin engkau seorang anak yang memiliki kakak adik. Kadang-kadang kita melihat betapa orang tua tidak adil memperlakukan kita masing-masing. Karena di dalam dunia kita akan kesulitan untuk menemukan keadilan. Nah, strategi mencari keadilan di hadapan Tuhan yang pertama, kita harus menunjukkan hidup tulus. Hidup tulus ini bukan di hadapan manusia, tapi hidup tulus ini di hadapan Tuhan. Daud percaya kepada Tuhan, tetapi percaya kepada Tuhan itu perlu diuji dengan ketulusan. Saya yakin kita semua kalau ditanya percaya Tuhan, percaya. Tapi percayanya dengan tulus atau tidak? Ataukah kita percaya dengan penuh ragu-ragu? Ataukah kita percaya dengan motivasi tertentu? Pada waktu kita tulus percaya kepada Tuhan, di situ kita akan menikmati hubungan dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan, bahwasanya kita betul-betul percaya kepada Tuhan. Pernahkah kita ketika berkata kepada orang lain, masa kamu tidak percaya sama saya? Mengapa perlu bertanya seperti ini? Karena kita meragukan apakah percayanya orang itu kepada saya betul-betul percaya dengan tulus ataukah tidak. Hal yang kedua, kita akan belajar tentang strategi mencari
keadilan. Apa yang perlu kita kerjakan? Yaitu yang kedua, hidup kudus. Perhatikan ayat yang kedua berkata sebagai berikut. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Wah, luar biasa. Si pemazmur ini berkata, ujilah aku dan selidiki aku. Bayangkan, batin dan hati itu diizinkan oleh Daud untuk diobok-obok, untuk dibongkar oleh Tuhan. Artinya apa? Daud mengerti sekali, karena kunci untuk bisa menikmati keadilan di dalam kehidupan ini ketika relasi dengan Tuhan beres adanya. Keadilan kita cari di muka bumi ini, maka kita tidak pernah bisa menemuinya. Karena bagi satu sisi itu sifatnya adil, tapi bagi yang lain bisa tidak adil. Maka carilah kepada Tuhan. Maka yang kedua adalah kita perlu hidup kudus. Ada 3 jenis kekudusan. Kudus yang pertama itu adalah kudus secara posisi. Ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia kudus di mata Tuhan. Maka kita layak memanggil Tuhan dengan Bapa, karena sama-sama kudus. Tapi kudus yang kedua adalah perjuangan kita tiap hari supaya kita praktek hidup kita kudus, perbuatan kita kudus, perjuangan hidup kita senantiasa memikirkan supaya tidak melakukan dosa. Di situ kita sedang hidup kudus. Tapi ada kekudusan yang ketiga, yaitu penyempurnaan. Pada waktu kita dipanggil Tuhan, kita akan menikmati kasih karunia, yaitu kita disempurnakan kudus, baru bisa berjumpa dengan Sang Maha Kudus. Berjuanglah tiap hari untuk hidup kudus. Bukan cuma dilihat suami, bukan cuma dilihat istri, bukan cuma dilihat oleh jemaat, bukan cuma dilihat oleh orang-orang sekitar, tapi tunjukkan kepada Tuhan bahwa hidup kita adalah kudus, karena Tuhan bisa menguji dan menyelidiki hatimu, pikiranmu, dalam diri kita masing-masing. Dia sangat tahu apakah betul kita ini adalah seorang yang kudus adanya. Dan yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa menikmati keadilan? Strategi mencari keadilan. Yang terakhir, ayat yang ketiga berkata sebagai berikut. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Yang terakhir adalah hidup benar. Maka yang pertama hidup tulus, yang kedua hidup kudus, dan yang ketiga hidup benar. Apa artinya hidup benar? Benar di sini bukan dalam ukuran manusia, tapi benar dalam ukuran Tuhan. Tapi bagaimana kita tahu yang diingini Tuhan itu benar? Kita bisa melihat di dalam Alkitab. Oleh sebab itu belajarlah setia untuk baca Alkitab, supaya tahu apa yang benar di hadapan Tuhan, dan kita bisa mengikutinya setiap hari. Hidup benar, maka praktis hidup kita terus berjaga-jaga, terus waspada, karena kita punya ukuran apa yang Tuhan inginkan. Kalau kita sudah tahu keinginan Tuhan, kita menyesuaikan dengan keinginan Tuhan, itu kita sedang berjuang untuk hidup benar. Ketika kita sedang mencari keadilan, ada 3 hal yang perlu kita renungkan saat ini. Pertama, pikirkan bagaimana supaya kita bisa hidup tulus setiap hari, hidup kudus setiap hari, hidup benar setiap hari. Tidak perlu peduli apa kata orang, tidak perlu iri hati kalau ada orang yang tidak melakukan seperti ini, karena tujuan kita bisa dinikmati oleh Tuhan, dan Tuhan tahu siapa diri kita. Hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, kita bisa menikmati apa yang kita perlu lakukan. Strategi mencari keadilan itu adalah perjuangan kita menantikan pertolongan Tuhan. Salam hati gembira.